Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini anak-anakku kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah kita sehat selalu kan. Kita semua berterima kasih kepada Allah, bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua. Amin. Hari ini tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran KBM daring kelas 3. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik subtema 1. Jadi kita ini nanti membahas subtema 1 dengan 5 mapel atau pelajaran yang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, yang ketiga matematika, yang keempat SPK, dan yang kelima PJOK. Materi pertama mapel bahasa Indonesia, kita akan mengulas ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja itu? Yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita lihat untuk yang manusia, mulai dari kecil ya, dari bayi beranjak dewasa, makin lama makin besar. Ini adalah hewan dan ini adalah tumbuhan. Bagaimana dengan gelas, penggaris, dan meja? Nah, ini ada gelas, penggaris, dan meja. Itu semua adalah contoh benda mati. Dan ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja? Yang pertama adalah bergerak. Yang kedua bernafas. Yang ketiga tumbuh. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima membutuhkan makan dan minum. Yang keenam peka terhadap rangsangan. Nah, kita lihat di sini ada contoh salah satunya yaitu bergerak. Bergerak maksudnya adalah merubah posisi. Contohnya ketika kita menulis atau berjalan. Nah, itu pada manusia. Untuk yang pada hewan, kita bisa lihat cicak dan ikan. Cara cicak bergerak dengan cara merayap. Terus pada ikan kita bisa lihat ketika bergerak di dalam air menggunakan siripnya. Nah, untuk yang tumbuhan, contohnya pada tumbuhan Venus, ketika ada serangga hinggap di bagian tubuhnya, tumbuhan itu akan bereaksi mengatupkan daunnya. Lanjut yang kedua yaitu bernafas. Nah, pada manusia dan hewan diperlukan oksigen atau O2 untuk pembakaran makanan dan dibuat energi tubuh. Pada tumbuhan akan menghirup CO2 karbon dioksida atau uap air dan mengeluarkan O2 oksigen. Nah, di situ setiap makhluk hidup memiliki pernafasan yang berbeda-beda pada habitatnya. Contoh pada hewan katak. Pada hewan katak ini adalah hewan amfibi yang bisa hidup di air dan darat. Mereka memiliki pernafasan melalui 2 cara, yaitu di kulit dan paru-paru. Contoh lain bisa dilihat di situ ada pada hewan mamalia
Ada saya contohi dua, yaitu sapi sama jerapah misalnya. Mereka bernafas menggunakan paru-parunya. Lanjut. Untuk yang ciri ketiga yaitu tumbuh. Perubahan yang terjadi pada makhluk hidup hanya pada bagian tubuhnya. Contohnya pada manusia. Manusia akan berubah lebih tinggi dari usia sebelumnya seiring dengan berjalannya waktu. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Itu contohnya ya, merangkak, belajar berdiri, bisa lari juga, dan merangkak menjadi dewasa. Ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Artinya apa berkembang biak? Yaitu proses menghasilkan keturunan atau anak. Lah pada manusia dan hewan, ini contoh pada hewan seperti gajah yang ada di gambar itu. Gajah dengan induk gajah dengan anaknya. Nah, mereka berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh yang lain yaitu hewan ayam. Jadi hewan ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu dilihat di situ ada gambar ayam menetas ya. Dan pada tumbuhan, contohnya terdapat pada toge atau dan semangka. Toge itu apa sih? Ya, toge dan semangka berkembang biak dengan biji. Toge itu maksudnya adalah camba itu loh. Nah, ini gambarnya. Toge dan semangka. Ciri yang kelima, membutuhkan makanan dan minuman. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendapat energi untuk aktivitas. Nah, kayak sampean mau belajar, mau bermain, mau apa saja, pasti kita memerlukan energi untuk aktivitas. Apa itu ya? Makanan, minuman. Lanjut. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Di sini Pak Yunus mengasih tahu contohnya pada manusia. Sama lihat itu di gambar, ketika ada bola datang ke depan atau ke wajah kita, pasti sekilas seketika itu akan menutup mata atau menghindar. Itu gambarnya ya. Lanjut. Contoh pada hewan, ketika lintah dikasih garam, lintah tersebut akan menggeriat. Jadi lintah kalau dikasih garam itu akan bergerak menggeriat, merasa keperihan. Lanjut pada tumbuhan, terdapat daun puteri maru. Jika disentuh akan mengecilkan daunnya. Nah, banyak itu ya di kebun-kebun itu daun puteri maru. Nah, itu untuk materi bahasa Indonesia ya, bisa dipelajari. Nah, yang kedua ini adalah materi kedua mapel PPKN. Di sini saya melihat mengenal lambang negara Garuda Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh sayap ekor yang melambangkan kekuatan tenaga pembangunan. Yang ketiga, lambang negara Indonesia Garuda Pancasila memiliki semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kita akan mengenal sila pertama. Di situ apa bunyinya? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan simbol bintang. Contohnya apa kegiatan yang bisa diterapkan sehari-hari?
Ini satu, saya kasih contoh, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya kepada Allah. Yang kedua, hidup rukun. Yang ketiga, hormat menghormati. Untuk yang sila kedua, apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa saja? Satu, tenggang rasa, gemar menolong, tidak membeda-bedakan. Jadi antara suku, ras, tetap semuanya saudara. Untuk yang sila ketiga, bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Contohnya apa saja? Ada tiga juga, saya di sini saya kasih contoh. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan adat istiadat. Gambarnya apa? Simbolnya yaitu, maaf, ini ya simbolnya ya. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan dan perwakilan. Ini simbolnya padi dan kapas. Contoh kegiatan yang diterapkan yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, melaksanakan musyawarah dan mufakat. Untuk yang kelima, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol kepala banteng. Contoh kegiatan yang dilakukan atau diterapkan biasanya, contohnya satu, sikap adil kepada sesama, menghormati hak-hak orang lain, yang ketiga ikut gotong royong. Nah, itu tadi adalah materi PPKN. Kita berlanjut untuk materi yang ketiga yaitu mapel matematika. Di sini saya jelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Yang satu, membilang secara urut atau acak. Nanti bisa ada contohnya, nanti saya jelaskan. Yang kedua, menentukan nilai tempat sampai ribuan. Jadi ada nilai tempat itu satuan, puluhan, ratusan hingga ribuan. Untuk yang membilang acak itu biasanya kayak gini, berurut. Katakan di situ ada angka 5, dilanjut ke 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Yang ketiga, menentukan hasil penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, biasanya ini menghitung dengan cara disusun. Nah, ini contohnya membilang secara urut. Nah, di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti lanjutannya adalah 8, 9 dan seterusnya. Yang kedua, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan seterusnya. Nah, ini yang kedua adalah menentukan nilai tempat. Di sini Pak Yunus kasih contoh dengan jumlah nilai 3526. Jika dibaca yaitu ya 3526. Pada angka 3 itu menempati angka ribuan atau bernilai 3000. Pada angka 5 berada pada tempat ratusan sehingga memiliki nilai angka 500. Pada angka 2 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 20. Pada angka 6 berada pada tempat satuan sehingga bernilainya 6.
Nah, ini contoh menentukan hasil penjumlahan. Di situ sampai bisa melihat 2250 dijumlah atau ditambah 1230. Caranya disusun. Jadi di situ dilihat 0 ditambah 0 hasilnya 0. 5 ditambah 3 hasilnya 8. 2 ditambah 2 hasilnya 4. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi cara penghitungannya dari kanan ya, dari yang terkecil dulu. Nah, berjumlah berapa hasilnya? Yaitu 3480. Nah, itu tadi sekilas tentang materi matematika untuk subtema 1. Beranjak ke materi keempat, yaitu mapel SBK. Di sini nanti Samen harus bisa mengetahui bunyi panjang dan pendek pada ragu. 1. Mengidentifikasi bentuk pora irama. 2. Memperagakan pora irama ragu anak sederhana. Nah, di sini saya kasih keterangan bunyi panjang dan pendeknya pada ragu. Jika ada tanda garis tebal panjang, itu menandakan nada panjang. Jika ada tanda garis tebal pendek, menandakan nada itu pendek. Nah, itu tanda-tandanya untuk nada panjang dan nada pendek. Bisa dilihat di LKS halaman 15 itu dengan judul kupu-kupu yang lucu, yang sudah Samen pegang LKS-nya ya. Di situ ada judulnya kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Nah, ini lirik lagu kupu-kupu yang lucu. Sama kayak yang di LKS sampean. Nanti Samen belajar bernyanyi sendiri di rumah. Oke, cukup. Lanjut untuk materi yang kelima, yaitu mapel PJOK atau olahraga. Nah, di sini nanti ada materi kombinasi bola gerak, jaran dan lari. Saya jelaskan, atletik merupakan dasar semua gerakan olahraga. Atletik adalah cabang olahraga yang memerlukan kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Gerak dasar atletik antara lain yaitu jaran dan lari. Di sini jaran dan lari merupakan gerak lokomotor. Apa sih yang dimaksud dengan lokomotor itu? Yaitu gerak pindah tempat. Terus apa yang dimaksud gerak lokomotor? Jawabannya adalah gerak yang berpindah tempat. Contoh gerak dasar. Nah, sampai lihat gambarnya di situ, yaitu kalau yang digambar itu adalah jalan samping kiri, samping kanan. Bisa jadi nanti Samen jalan ke depan itu termasuk gerak jalan dasar. Jalan ke belakang mundur itu ya gerak dasar jaran. Nah, kalau yang digambar ini adalah jaran samping kiri atau kanan. Bisa juga jaran panjang dan jaran cepat. Yang kedua, contoh gerak dasar lari. Nah, lari di sini adalah gerakan merangkak dengan cepat. Nah, ini contohnya yaitu bermain kejar-kejaran dan lari zigzag. Di sini yang ada pada gambar itu adalah lari zigzag ya, contoh lari zigzag. Kalau kejar-kejaran mungkin Samen kalau bermain sama temannya sering kok di rumah atau ketika istirahat bermain kejar-kejaran. Oke, lanjut. Dah, sekian. Tetap jaga kesehatan ya.
Selamat belajar, sukses terus buat anak-anakku. Belajar itu tadi adalah materi tentang subtema 1 ya. Di situ di LKS itu halaman halaman 3 atau 2 ya, halaman 2 sampai halaman 20 itu adalah subtema 1. Nah, untuk tugasnya nanti anak-anak mengerjakan pada subtema 1, terutama pada latihan-latihan soal itu ya. Jadi halaman 3, halaman 2, halaman 3 sampai halaman 20 itu kalau ada latihan soal atau pertanyaan itu sampean jawab semua. Untuk pengumpulannya mungkin nanti ketika skoranya sudah normal, sudah kembali masuk, nanti bisa dicek sama guru masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.